Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmalia Gustining Rahma dari kelas PMI 7A, dan di sini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan soal UTS mata kuliah Manajemen Penanganan Bencana. Untuk soal yang nomor pertama, macam-macam bencana itu dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu bencana alam yang berupa misalnya seperti gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, longsor, ataupun angin topan. Yang kedua, bencana non alam. Bencana non alam ini berupa gagal teknologi seperti kecelakaan transportasi, baik di darat dan di laut ataupun di udara. Kemudian gagal modernisasi, yaitu pergeseran sikap dan mentalitas, dan juga wabah penyakit seperti yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Untuk soal nomor 2, di sini saya mengambil contoh dalil Al-Quran dari Quran Surat Al-A'raf ayat 130 tentang bencana kekeringan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadzakkarun, yang artinya, dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Nah, di sini saya mengambil tafsir dari kitab tafsir Ibnu Katsir dengan nama mufassirnya itu Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri Ad-Dimashqi, yang mana penjelasan tafsir pada ayat tersebut yaitu maksudnya kami telah menguji dan mencoba serta menimpakan musibah kepada mereka, kepada umat manusia dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang, yakni maksudnya adalah tahun-tahun yang kering atau paceklik yang berkepanjangan dan kelaparan karena minimnya tumbuh-tumbuhan. Kemudian dan kekurangan buah-buahan, yang berarti maksudnya itu para mujahid mengatakan bahwa keparahan ini masih di bawah keparahan yang pertama. Abi Ishaq mengatakan dari Raja Ibnu Haywah bahwa masa-masa itu pohon kurma hanya membuahkan sebiji buahnya. Kemudian supaya mereka mengambil pelajaran, maksudnya kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, yaitu berupa kesuburan dan rezeki yang banyak. Untuk soal nomor 3, urgensi dari mitigasi bencana itu seperti yang kita ketahui, pada dasarnya bencana itu adalah sesuatu yang nyata, tapi kita juga harus bisa menyikapi bagaimana mengelola, menghadapi, dan juga meminimalisir korban dari bencana tersebut. Nah, melalui mitigasi ini sangat penting bagi masyarakat. Karena apa? Karena untuk meningkatkan self-assistance dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi resiko bencana agar lebih terampil, cekatan, dan juga terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana tersebut. Ini ada beberapa sikap atau cara seorang muslim saat menyikapi bencana. Yang pertama itu ada berlindung kepada Allah, yang kedua bersabar dan mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang ketiga lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan yang terakhir husnuzon kepada Allah. Sebagaimana seorang muslim itu harus tetap berprasangka baik, dan seorang muslim juga harus tetap yakin bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kita adalah baik untuk diri kita sendiri. Untuk soal nomor 4, pentingnya manajemen penanggulangan bencana ini, yaitu sebagai bentuk upaya dari penanganan bencana yang cepat tanggap dalam melayani masyarakat yang dibutuhkan di daerah yang tentunya rawan bencana. Nah, melalui manajemen penanggulangan bencana ini akan bertujuan untuk mencegah, mengatasi dampak bencana termasuk manusia, bangunan, dan juga harta benda masyarakat. Nah, kemudian mengurangi kesengsaraan kehidupan korban hingga pelaksanaan kegiatan seperti rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan, sehingga diperlukan manajemen yang baik bagi suatu organisasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, yaitu dalam upaya penyelamatan dan pengurangan resiko maupun dampak bencana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.